Lihat bahwa memang recession itu ya cukup worrisome. Ya. Di US aja kita melihat bahwa US Treasury yield yang 5 tahun lebih tinggi daripada yang 10 tahun. Betul. Berarti ada recession fear. Nah, tetapi yang seperti saya katakan ada 3 hal yang akan yang mungkin lebih fundamental untuk Bank Indonesia. Yang pertama-tama seperti yang dikatakan GWM, ya, dinaikkan sampai 9%. Kemudian yang kedua, bagaimana mengfix daripada open market operation yield curve dari suku bunga acuan yang 3,5 ini ya, dibandingkan dengan 1 bulan 3, 6, dan 12 ya, sehingga ini yang tadinya sekarang negatively inverted harus dinormalize juga. Nah, dengan normalization daripada OMO curve ini berarti akan nudge back, jadi akan mendorong ya juga untuk yield daripada bond daripada Republic of Indonesia. Sehingga yang tadi dikatakan discrepancy ya antara Fed funds rate yang sekarang 10 tahun sekitar 3,1 ya dengan bond daripada Republik Indonesia ini akan ada sedikit koreksi sehingga tidak terlalu melebar begitu. Ya, melihat kondisi global yang uncertainty bisa kita katakan dengan berbagai macam sentimen, utamanya mungkin yang agak berat begitu dengan angka inflasi yang cukup tinggi di negara-negara maju. Dengan melihat kondisi seperti ini untuk evaluasi dari Citibank Indonesia sendiri terhadap kondisi likuiditas seperti apa, Pak? Apakah atau seberapa kuat sebenarnya struktur dari likuiditas perseroan untuk menunjang ekspansi kredit juga di tahun 2022 ini di sisa tahunnya sampai dengan di 2023 juga? Kita melihat overall sector bahwa LDR itu sekitar 78-80% untuk the whole banking sector. Ya. Dan kita melihat untuk bank-bank asing ini dan juga mempunyai sektor ini kita lihat bahwa credit growth untuk year to date kalau salah bulan Mei itu year on year daripada sektor itu sekitar 9%. Bank asing mungkin saat ini sekitar 3-4% growth ya untuk year on year bulan Mei. Citi karena we have a very strong multinational business sehingga year on year credit growth untuk multinational kita itu double digit ya, 10-11%. Sehingga kita melihat bahwa dengan adanya likuiditas yang cukup walaupun tadi dikatakan GWM akan dinaikkan ke 9% di bulan September, kita melihat bahwa on the client side sudah ada permintaan ya untuk pertama-tama working capital dulu ya baru nanti untuk investment. Jadi kita melihat bahwa dengan positif walaupun ada low base daripada 2021 kita melihat bahwa credit growth overall untuk perbankan cukup baik ya sehingga kalau di belakang 8 atau sampai 9% year on year untuk bulan Mei atau April itu menunjukkan bahwa sekarang demand side udah mulai pick up, walaupun belum 100% ya daripada total output capacity. Ya. Jadi kita melihat bahwa untuk uniquely Indonesian adalah koordinasi yang baik daripada Bank Indonesia and the fiscal side, sehingga untuk men-tackle growth dan juga inflation ini terkendali. Berarti ada optimisme untuk pertumbuhan kredit, utamanya dari Citi sendiri Pak yang berdenominasi rupiah dan juga falas, akan growth-nya lebih baik lagi ke depannya? Ya, kita sangat optimis dan kita melihat juga bahwa sektor-sektornya itu cukup terdiversifikasi, ya, juga sektor-sektor ESG, ya untuk juga sektor-sektor seperti data center, sehingga kita karena mempunyai banyak sekali multinational business, sehingga kita melihat inbound investor itu juga mulai melirik, ya, bagaimana untuk investasi di Indonesia. Jadi ini yang saya rasa kita ya we are blessed ya, ada boom in commodity price ya, dan kemudian current account surplus ya, kita bilang 0,6% untuk tahun ini, trade surplus 25 bulan berturut-turut ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan 2022 dengan 2018, kita punya twin deficit di sana. Jadi saya rasa ini yang kita harus cermati. Tentu harus dicermati dengan situasi global daripada yang di US. Karena sekarang masih untuk emerging market masih sentimennya adalah risk off. Ya. Oke, emerging market sentimennya ada risk off. Nah kalau kita lihat juga Pak, tentunya dengan kondisi global yang saat ini tentu juga menekan nilai tukar rupiah kita. Ini kan bergeraknya tadi saya lihat 14.800-an ya kalau kita lihat. Bahkan mungkin peluang untuk ke 15.000 terbuka lebar juga begitu. Tapi dengan kalaupun naik ke 15.000 ini kalau kita lihat mungkin
depresiasi rupiah baru sekitar kurang lebih 15%. Dari kacamata Bapak seperti apa, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi ya kita karena ada trade surplus ya sehingga ample dan saya rasa kita melihat bahwa apakah itu capital repatriation atau untuk pembayaran daripada umpamanya multinationals cukup terkendali ya sehingga dengan adanya dinamika ini dengan trade surplus yang cukup memadai karena commodity boom ya jadi ini memberikan cushion ya kepada kestabilan daripada nilai tukar rupiah.